was-suwar al-mustahabbah fi awqati wa ahwal al-makhsusah. Bab 8 ini tentang ayat-ayat dan surat-surat yang sunnah di waktu-waktu dan keadaan tertentu. Jadi ada bacaan-bacaan daripada Al-Quran yang disunnahkan dibaca dalam keadaan tertentu dan waktu tertentu. Yang disunnahkan dibaca. Dari 30 ayat Al-Quran, ada beberapa ayat yang memang dianjurkan dan disunnahkan dibaca. Disebutkan, "Ya'lam anna hadzal bab wasi'un jiddan." Ketahuilah sesungguhnya pembahasan ini sungguh sangat luas sekali. La yumkin hasruhu li kathrati ma jaa fi. Dan tidak mungkin untuk menghimpun semua pembahasan ini karena saking besarnya pembahasannya. Dan disebutkan beberapa ayat yang berkenan tentang ini. Dikatakan as-sunnatu kasratul li'tina bi tilawatil Quran fi syahr Ramadan. Yang pertama, sunnah memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, terkhusus di hari terakhir dan di malam-malam ganjil lebih disunnahkan. Jadi menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisul Quran. Dalam riwayat dikatakan menghatamkan sekali dan di akhir hayatnya beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali. Jadi memang tradisi menghatamkan Al-Quran itu di bulan suci Ramadan adalah sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak membaca Al-Quran. Wa min dzalika al-ashr awal min Dzulhijjah. Begitu pula membaca di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian membaca di bulan Yaumi Arafah, Yaumul Jum'ah wa ba'da subuh fil lail. Kemudian memperbanyak membaca Yasin dan Al-Waqi'ah surat Al-Mulk. Disunnahkan ay yaqra fi salati subuh yaumal jum'ah ba'da al-Fatihati fi raq'atil ula alif lam mim tanzil bikamaliha wa fi tsani al-hatta al-insan bikamaliha. Dikatakan disunnahkan membaca alif lam mim tanzil, alif lam mim sajadah dengan sempurna. Kadang-kadang ada yang baca tidak sempurna, setengah, takut kepanjangan. Atau baca alif lam mim baca al-insan, tapi dikatakan bikamaliha, tidak bacanya setengah, tapi baca alif lam mim tanzil seutuhnya, baca al-insan semuanya. Itu gimana ini? Ya, jadi dibaca utuh. Ya, dibaca utuh. Ya, ini enggak dibaca utuh. Kenapa? Panjang ayatnya. Kalau alif lam mim tanzil 3 halaman. Kalau al-insan 2 halaman, ya, 3 halaman cuma yang satu sedikit. Jadi itu yang dibaca. Wala yaf'alu ma yaf'alu katsirun min a'immatil masajid min al-iqtisar ala ayatin min kulli wahidatin minhuma ma tamtitil qira'ah. Jadi tidak sebagaimana dilakukan sebagian para imam masjid, memang dilihatnya dari keadaan makmumnya juga. Ya, dan masih banyak imam-imam yang membacanya tidak sempurna. Kami juga baca tidak sempurna. Al-insan kan sampai selesai. Apalagi alif lam mim sajadah tidak sampai selesai. Ya itu. Ya, jadi bacanya agak dicepatkan memang ya. Biduni tamtiti al-qira'ah bal yanbaghi ay yaqra'ahuma bikamalihima. Maka dianjurkan untuk membaca alif lam mim tanzil pada subuh di hari Jumat dan al-insan secara sempurna, tidak dipangkas. Artinya kalau ingin mendapatkan sunnahnya dibaca surat itu dengan sempurna. Wa sunnatu ay yaqra'a fi salatil jum'ati firqatil ula suratal jumu'ah bikamaliha wa fi tsaniyati suratal munafiqin bikamaliha. Disunnahkan di hari Jumat
salat Jumat. Itu baca al-Jumu'ah. Baca al-Jumu'ah atau baca rakaat keduanya baca al-Munafiqin. Jadi rakaat pertama baca surat al-Jumu'ah ya bikamaliha, dengan sempurna, utuh dibaca al-Jumu'ah. Ya, 1 lembar setengah ya. Kemudian baca al-Munafiqin juga seutuhnya. Rakaat kedua itu sunnah. Wa in syafil ula sabbih isma rabbikal a'la, atau dibaca yang pertama baca al-a'la, sabbih isma rabbikal a'la, atau hal ataka hadithul ghashiyah, fakilahuma sahihun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal yajtanib al-iqtisar 'ala al-ba'd wal yaf'al ma qaddamna. Nah, maka kenapa setiap imam itu kalau Jumatan bacanya al-Sabihis lagi al-A'la al-Ghasyiyah, al-A'la al-Ghasyiyah. Apa enggak ada surat yang lain? Ya, ada surat yang lain ya, tapi ini yang dianjurkan, membaca as-Sabbihisma rabbikal a'la dan al-Ghasyiyah, atau baca al-Jumu'ah dan al-Munafiqin, itu pasangannya. Jadi kalau bacanya al-Jumu'ah sama al-Munafiqin. Al-Jumu'ah dibaca rakaat pertama, al-Munafiqin rakaat kedua. Atau baca al-A'la di rakaat pertama, kemudian al-Ghasyiyah rakaat kedua. Fakilahuma sahihun, maka keduanya adalah sahih ya, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu fi salatil Id. Bagaimana kalau salat Id baca apa? Wa sunnatu fi salatil Id fi raqatil ula surat Qaf. Ya, kalau salat Id baca surat Qaf. Ya, surat Qaf itu juga 3 halaman. Ya, baca surat Qaf pada rakaat pertama, kemudian sama surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah bikamalihima, baca dengan sempurna. Ya, itu. Tapi jarang. Kalau ini jarang. Ya, kalau di Kudus masih baca kalau Jumatan itu al-Jumu'ah, al-Munafiqin atau al-Ata atau al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Kalau tidak bisa wa insya'a, boleh juga baca sabbihis wa hal ataka fakilahuma sahhan Rasulillah. Dan boleh juga, kenapa kalau salat Id bacanya al-A'la al-Ghasyiyah lagi, al-A'la al-Ghasyiyah? Emang itu yang disunnahkan. Ya, emang itu yang disunnahkan, yang dianjurkan. Ketika di hari raya boleh pilih baca Qaf kepanjangan. Ya, mungkin kalau tidak terbiasa ya. Qaf atau dan surat yang rakaat keduanya surat Al-Qamar. Surat apa? Al-Qamar. Yang kedua baca al-A'la atau dan al-Ghasyiyah. Ya, itu. Wal yajtani bil iqtisar 'ala al-ba'd. Boleh, silakan pakai tapi bacanya dengan sempurna. Faslun wa yaqra fi rak'atay sunnati subhi ba'da al-Fatihah. Bagaimana kalau salat sunnah subuh atau salat sunnah qabliyah? Salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar itu adalah salat qabliyah. Ya, qabliyah subuh. Bacanya apa qabliyah subuh? Ya, fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fis tsaniyah al-ikhlas. Rakaat pertama baca qul ya. Ya, jadi baca qul ya, kemudian baca al-ikhlas. Wa in syaa qara'a fil ula qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa fis tsaniyah qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Boleh baca akhir surat Al-Baqarah. Qulu akhir juz 1. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kemudian qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dha. Surat Al-Imran ayat 64. Boleh dibaca Al-Baqarah 136 atau Al-Imran ayat 64.
Boleh milih. Enak yang mana milihnya kira-kira? Kuliah Al-Ikhlas dah tuh. Ya, yang gampang baca. Jadi bacanya yang sunnahnya itu. Boleh baca yang lain? Boleh. Tapi ini dianjurkan ya pada salat sunnah. Sunnah subuh. Artinya salat sunnah fajar atau sunnah qabliyah. Baca kuliah ayyuhal kafirun dengan Al-Ikhlas. Baca yang lain boleh? Boleh. Ini bukan kewajiban. Sunnah. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala lebih. Kenapa mendapatkan pahala lebih padahal yang dibaca kuliah sama Al-Ikhlas saja? Karena mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan karena lebih banyak bacanya, bukan karena al-ittiba'. Lebih utama mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita mau buka puasa, ya. Puasa sunnahnya apa? Ta'jilul fitr. Menyegerakan puasa. Oh, saya bukanya nanti aja Isya baru buka biar pahalanya banyakkan. Kagak. Kenapa? Menyelisihi sunnah. Ya, menyelisihi sunnah, bahkan menyelisihi ahlul kitab. Ahlul kitab, orang Yahudi, Nasrani puasa. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, kalau orang Yahudi itu puasa tapi kagak makan sahur. Orang ahlul kitab puasa tapi kagak pakai sahur. Maka kita salah satu hikmah kenapa kita disunahkan makan sahur adalah untuk menyelisihi orang-orang ya Yahudi. Kenapa kita kalau puasa suruh disegerakan berbuka kalau sudah masuk waktu untuk menyelisihi ahlul kitab? Kenapa? Karena mereka kalau puasa itu memperlambat berbuka. Itu ahlul kitab. Jadi intinya bukan sedikit atau banyaknya. Intinya adalah mutabah al-ittiba, mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca wa yuqra fi sunnatil maghrib, juga salat sunnah qabliyah salat sunnah maghrib fil ula al-kafirun fi tsaniyah al-ikhlas wa yaqra'uhu aidan fi raq'atay tawaf wa raq'atay istikharah. Kalau kita pengen salat sunnah tawaf ya, habis tawaf kan salat sunnah ya, biasanya di pegang maqam Ibrahim ya, itu baca al-kafirun dan Al-Ikhlas. Kapan lagi dibaca? Salat istikharah.